Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama, Indah Vicky Saputri, yang kedua, Mauritsa Ulinuha, yang ketiga, Rizka Aryani, dan yang keempat, Yayu Guswar Putri, yang akan menyampaikan materi presentasi tentang audit siklus pendapatan. Materi yang pertama yaitu pengertian siklus pendapatan. Siklus pendapatan merupakan siklus tentang transaksi penjualan barang atau jasa yang menjadi usaha utama perusahaan, baik penjualan secara tunai maupun secara kredit. Jika yang dijual adalah aset tetap atau sekuritas, maka penjualan tersebut tidak termasuk dalam siklus pendapatan, tetapi termasuk dalam siklus investasi, karena penjualan aset tetap dan sekuritas bukan menjadi tujuan utama dari kegiatan usaha perusahaan. Selanjutnya yaitu tujuan audit siklus pendapatan. Ada dua. Yang pertama tujuan umum, yaitu menguji kewajaran pelaporan keuangan secara keseluruhan. Tujuan yang kedua yaitu tujuan khusus, menguji kewajaran asersi manajemen atas transaksi dan saldo akun siklus pendapatan yang disajikan dalam laporan keuangan. Materi yang selanjutnya yaitu potensi salah saji. Salah saji atau kesalahan pelaporan keuangan dapat disebabkan oleh dua sifat kesalahan. Yang pertama yaitu kesalahan tidak disengaja atau error, dan yang kedua kesalahan disengaja atau fraud. Nah, potensi salah saji ini dipengaruhi oleh tingkat kecukupan dan tingkat efektivitas SPI atau sistem pengendalian internal. Ada beberapa bentuk salah saji. Bentuk yang pertama yaitu saldo akun dilaporkan lebih besar atau lebih rendah dari saldo akun yang sesungguhnya secara signifikan. Yang kedua, pengungkapan atau penjelasan terhadap saldo akun sangat tidak memadai. Selanjutnya, faktor penyebab terjadinya salah saji. Ada beberapa. Di antaranya yang pertama, terjadi kesalahan pada bukti transaksi, misalnya kesalahan perkalian, penjumlahan, dan seterusnya. Yang kedua, terjadi markup transaksi. Yang ketiga, terjadi transaksi fiktif atau bukti palsu. Yang keempat, terjadi kesalahan pembukuan, baik kesalahan klasifikasi dan atau kesalahan penulisan jumlah. Dan yang terakhir yaitu terjadi kesalahan pisah batas atau cut-off pencatatan transaksi. Materi yang selanjutnya yaitu SPI. Apa itu SPI? Sistem pengendalian intern atau SPI merupakan suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode dan juga alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan juga membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan untuk mengukur tingkat potensi salah saji. Auditor juga harus memahami dan menguji SPI yang berkaitan dengan objek audit. Untuk mengukur tingkat potensi salah saji, auditor harus memahami dan menguji SPI yang berkaitan dengan objek audit. Pengendalian atau pemahaman dan pengujian SPI ditujukan untuk 1. Memahami sistem yang digunakan untuk mengendalikan transaksi siklus pendapatan. 2. Menguji efektivitas sistem dalam mengendalikan potensi salah saji siklus pendapatan. 3. Mengukur potensi terjadinya kesalahan dan kecurangan. 4. Menentukan sifat, saat, dan luas pengauditan. Pengujian SPI dilakukan dengan cara membandingkan standar SPI dan pelaksanaan SPI. Alasan pengujian ini karena adanya potensi sebagai berikut. 1. SPI tidak dipatuhi. 2. SPI tidak memadai. Dan 3. Operator SPI tidak memenuhi kualifikasi. Selanjutnya, jenis pengendalian internal. Berdasarkan tujuannya, pengendalian internal dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengendalian internal akuntansi. Yang dikendalikan dalam pengendalian internal akuntansi ini meliputi keandalan data,
persetujuan, pemisahan fungsi operasional, pencatatan, pengawasan, serta pengawasan aset perusahaan. Yang kedua, pengendalian internal administrasi. Dalam pengendaliannya, internal administrasi mengurus beberapa hal meliputi efisiensi usaha, analisis resiko, kebijakan direksi, manajemen sumber daya, dan pengendalian mutu. Lalu, jenis pengendalian internal berdasarkan manfaatnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengendalian preventif, yang kedua, pengendalian detektif, dan yang ketiga, pengendalian korektif. Jenis pengendalian internal berdasarkan cakupannya dibagi menjadi 2. Yang pertama, pengendalian umum. Pengendalian umum digunakan untuk memproses semua aktivitas yang berhubungan dengan data di dalam komputer. Hal-hal yang diproses meliputi pemisahan tanggung jawab dan pengolahan data. Yang kedua, pengendalian aplikasi. Pengendalian aplikasi ini digunakan untuk mengawasi jalannya transaksi dan penggunaan program di aplikasi-aplikasi komputer. Bertujuan untuk menjaga setiap transaksi harus selalu dicatat, mendapat otorisasi, diproses, dan dilaporkan dengan baik. Dokumen pembukuan. Salah satu elemen penting dalam SPI adalah kecukupan dokumen pembukuan yang mencakup 1. Dokumen transaksi, 2. Dokumen pembukuan transaksi, dan 3. Dokumen pelaporan transaksi. Dokumen pembukuan menjadi sumber utama dari proses pembukuan, sehingga dokumen pembukuan menjadi salah satu objek audit yang utama yang diuji secara sampling. Dua aspek penting dalam pengujian dokumen pembukuan adalah pengujian validitas bukti transaksi dan pengujian ketepatan perlakuan akuntansi. Dokumen transaksi dalam siklus pendapatan mencakup pesanan pelanggan atau customer order, faktur penjualan tunai atau kredit, bukti pengiriman barang apabila jika barang dikirim langsung ke pelanggan, bukti penerimaan kas atas pelunasan piutang, dan yang terakhir adalah memori kredit untuk retur penjualan. Selanjutnya ada prosedur pengujian detail transaksi yang terdiri atas 1. Vouching sampling transaksi penjualan dan piutang dagang ke dokumen pendukung. 2. Tracking sampel faktur penjualan dan bukti penerimaan kas ke buku besar dan buku pembantu. Yang ketiga, melakukan pengujian pisah batas penjualan dan retur penjualan. Dan yang terakhir, melakukan pengujian pisah atas penerimaan. Yang terakhir, melakukan pengujian pisah batas penerimaan kas. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu potensi resiko kesalahan. Terdiri atas otorisasi kredit tidak sesuai dengan kebijakan manajemen. Yang kedua, tidak dilakukan penagihan atau tidak dibuatkan faktur atas barang yang telah dikirim. Yang ketiga, terjadi kesalahan harga atau perhitungan pada faktur penjualan. Yang keempat, faktur tidak dicatat atau dicatat tetapi terjadi kesalahan posting. Yang kelima yaitu faktur dibukukan dengan jumlah yang salah. Dan yang keenam, penerimaan kas tidak dicatat atau tidak disetor ke bank. Yang terakhir, daftar penerimaan kas tidak sesuai dengan tagihan. Sekian dari kelompok 2. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.